there will come a point where no job is needed. Ada 80 juta pekerjaan hilang akibat perkembangan teknologi digital seperti level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer. Pemirsa, 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan. Pun ikut menjadi pengguna aktif teknologi. U.S. stocks are tumbling for the second day. The Dow is already down after dropping almost 1,700 menunjukkan penduduk Indonesia sudah kecanduan HP parah. points after dropping almost 1,700 points. AI is far more dangerous than nukes. It is unfortunately a big part of the problem. Pian menyebut akan ada 80 juta pekerjaan hilang akibat perkembangan teknologi digital seperti kerja. Ini kok orangnya begini. Nah, udah bener kan sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khalis Nurul Ain. Nama saya Aulia Zulfa Kamila. Saya adalah siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Babelan. Merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Babelan. Dan merupakan salah satu pelajar yang terdampak dari adanya perkembangan teknologi pada zaman saat ini. Merupakan salah satu siswi yang merasakan pengaruh dari perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi pada saat ini telah mempengaruhi kehidupan manusia sehari-harinya dalam berbagai hal. Teknologi digital seperti internet, smartphone, dan kecerdasan buatan telah merubah cara orang-orang dalam belajar, berkomunikasi, bekerja, hingga dalam hal berbelanja. Walaupun teknologi ini mendatangkan banyak dampak positif, di satu sisi ini juga memunculkan tantangan-tantangan baru seperti keamanan data, ketergantungan pada teknologi, dan kesenjangan digital antar wilayah. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi ini harus diiringi dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Dan para masyarakat juga dapat menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhannya secara bijaksana. Perkembangan teknologi saat ini tentunya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Baik manfaat yang dari segi positif maupun dari segi negatifnya. Kalau untuk dari segi positifnya itu kayak mempermudah sistem komunikasi manusia, terus juga memberikan akses informasi yang luas juga, dan juga dari aspek-aspek lainnya. Sementara kalau untuk dampak negatifnya itu juga banyak ya, kayak dari cyberbullying, penyalahgunaan data, dan lain-lain. Cyberbullying memiliki hubungan yang sangat erat dengan meningkatnya tingkat stres dan depresi yang dialami oleh banyak remaja pada zaman saat ini. Seorang remaja yang menjadi korban dari adanya cyberbullying akan merasa malu, takut, terisolasi, bahkan bisa saja mereka tidak merasa aman walaupun sudah ada di rumah masing-masing. Berbeda dengan bully konvensional yang hanya terjadi jika para korban dan pelaku bertemu secara langsung, cyberbullying ini dapat terjadi dalam kurun waktu 24 jam tanpa henti dan bisa menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Tentunya hal ini bisa memperparah tekanan psikologis yang dialami oleh para korban. Banyak penelitian mengatakan bahwa para korban dari cyberbullying ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Bahkan mereka bisa saja terpikir untuk menyakiti diri mereka sendiri jika tidak segera mendapatkan dukungan dan penanganan yang baik. Gen Z itu kan kumpulan orang yang lahir sekitar tahun 1997 sampai tahun 2010 ya. Nah, Gen Z ini kan hidup bersama dengan perkembangan teknologi ya. Jadinya pasti bakal ngalamin yang namanya depresi sama gangguan mental. Nah, depresi sama gangguan mental ini kan disebabkan oleh beberapa faktor kayak kecanduan bermain media sosial, terus juga kurangnya interaksi sosial secara nyata, overstimulasi otak, sama gangguan tidur. Jadinya namanya kecanduan main media sosial pasti bakal memengaruhi jam tidur para anak-anak zaman sekarang.
sendiri biasa rame ya kan? Iya. Aku lagi males. Kemarin ada yang body shaming aku di grup anonim, screenshotnya nyebar. Serius? Siapa yang tega kayak gitu? Nggak tahu juga, tapi semua orang kayak ngejauh sekarang. Jadi udah kelewatan sih, harusnya sosmed tuh nggak buat begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Aulia. Pendapat saya, teknologi itu sangat merugikan ya. Anak-anak jadi cenderung introvert, menutup diri, asik sama gadgetnya, jadi kurang bersosialisasi. Zaman saya kecil dulu ya banyak permainan macam tak umpet, galasin, gatrik, segala macam ya. Sekarang sudah hilang karena yaitu perkembangan teknologi. Jadi sekarang anak-anak itu asik sama gadget. Jadi sama kawan-kawannya itu kurang bersosialisasi. Itu aja sih menurut saya. Perbandingan mencoloknya sekarang itu anak-anak ya cenderung di kamar aja sendirian gitu ya kan. Kurang bersosialisasi, ya saya bilang tadi kurang bersosialisasi, jauh dari kawan-kawannya, itu aja. Aini ngapain? Kok bengong? Lihat ini foto waktu kita main karet tiap istirahat. Sekarang semuanya asik dengan HP masing-masing. Iya juga ya, dulu kita rame mainnya. Sekarang cuma diem-dieman karena handphone. Halo, nama saya Najar Budiman, saya penggiat teknologi informasi saat. Saya salah satu pengasuh Bundani.com, teknologi yang mengembangkan software di bidang event management. Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Ketika kita tidur malam bangun pagi, pasti ada teknologi terbaru yang akan muncul. Jadi bagaimana orang memperebutkan data, transformasi data menjadi satu informasi yang sangat berguna bagi setiap sektor kehidupan manusia. Tentu saja yang namanya teknologi itu akan ada pro dan kontra bagi semua kehidupan. Seperti pisau bermata dua, akan ada dampak positif, akan ada dampak negatif. Contohnya seperti AI. AI itu sangat berguna bahkan bagi semua sektor kehidupan. Contohnya seperti bagaimana kita melihat teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mentranslasi bahasa, bagaimana ChatGPT membantu kita dalam setiap sektor kehidupan menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan, tetapi dengan AI pula akan berkembang. Contohnya seperti bagaimana perkembangan teknologi dalam perang itu akan sangat berguna. Bagaimana robot-robot akan menjadi robot perang, tapi dampak positifnya juga bagaimana robot akan menggantikan banyak orang, dan itu positif dan negatif. Pengangguran akan ada, tapi dari sisi efisiensi dan ketepatan waktu dalam produksi akan lebih baik. Jadi pro dan kontra pasti akan ada. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu? Contohnya kalian sering bermain sosial media. Menurut kalian bagaimana kalian menyikapi konten-konten yang ada saat ini?
ketika kalian lebih mengambil sisi positifnya untuk perkembangan kalian, itu sangat lebih baik. Tapi dengan konten-konten negatif, konten yang tidak sesuai dengan norma, itu sebaiknya dihindarkan. Jadi kembali lagi bagaimana kita menilai satu teknologi itu untuk diri kita. Kalau misalkan bagus untuk diri kita ambil, kalau tidak ya kita buang. Kembali lagi bagaimana positif dan negatif itu tergantung bagaimana kita berpegang teguh pada agama. Jadi tetap jaga norma, jaga agama untuk menyikapi perkembangan teknologi. Kenapa kita nggak kayak dulu lagi sih? Sabar, gue lagi main. Jam, attack. Scroll dulu bentar, lagi banyak meme baru nih. Ntar ya, aku lagi buat konten story, lagi ini bagus banget. Kita udah satu kelas, tapi rasanya kayak sendirian ya. Yuk kita main ozon kayak dulu lagi. Ayo. Siapa duluan? Aku duluan. Coba. Aku sama. Ya. Oke. Terus seru juga ya tanpa HP? Iya dong, karena dengan ini kita bisa bikin kenangan yang ada di gak cuma story 24 jam ini. Teknologi bukan musuh, tapi kita yang harus bijak. Jangan biarkan layar menggantikan dunia nyata. Jangan biarkan like dijadikan nilai diri. Teman sejati bukan yang follow, tapi yang hadir dan peduli. Melihat kembali dari semua hal yang telah disampaikan, seluruh fakta yang terungkap dalam wawancara, satu hal menjadi jelas. Teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan, namun juga menjadi sebuah jurang yang bisa memisahkan. Teknologi telah merubah cara kita dalam hidup, belajar, bekerja, dan berinteraksi. Ia memang membuka dunia, namun tanpa kita sadari telah menutup mata kita dari yang terdekat. Di dalam genggaman tangan kita terdapat kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan itu datang dalam bentuk pilihan. Apakah kita ingin terus tenggelam dalam kehidupan layar atau kembali muncul dalam kehidupan nyata? Teknologi adalah alat dan kita adalah penggunanya. Mari kita gunakan dengan bijaksana karena dunia nyata masih menunggu untuk kembali kita sentuh. Saya Khalis Nuril, saya pamit undur diri. Terima kasih.